Halo semuanya, selamat datang di Bincang Santai Mengkarang 2021. Ini acara perdana kami dan saya sangat berharap semoga acara ini dapat berkelanjutan di kemudian hari. Baiklah, di sini saya akan sedikit berdiskusi tentang lokasi pengamatan yang biasa digunakan mahasiswa atau mahasiswi jurusan kebumian untuk tempat penelitian dan juga digunakan oleh masyarakat umum untuk tempat wisata. Dengan saya di sini Dian Artawijaya Suendra dari Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Mengkarang dan narasumber kita dosen Teknik Geologi Universitas Jambi yaitu Ibu DM Marlena Rutonga STMT. Ibu, apa kabar Ibu? Hai. Sebelumnya Bu, sebelum masuk perbincangan bincang santai ini, bisa Ibu ceritakan sedikit tentang kisah-kisah Ibu pas kuliah gitu Bu? Kuliah atau pengalaman kerja lah Bu? Kisah-kisah, aduh. Yes. Kisah-kisah kuliah ya sebenarnya apa ya? Jadi geologi itu nggak ada santainya. Mahasiswa geologi itu nggak ada santai. Yang ada capek. Yang ada capek, begadang, kerjain tugas. Tapi mungkin itu nanti akan berpengaruh untuk ketika kita kerja. Karena di kerja kita harus punya disiplin ya, disiplin yang tinggi. Beberapa pengalaman untuk kerja, karena saya mungkin bukan orang perusahaan asli ya, maksudnya saya ada di eksplorasi gitu. Itu menuntut kamu untuk apa ya, mobile kapanpun gitu. Bekerja itu enggak, kita lebih menuntut outputnya, hasilnya gitu. Jadi apa yang ada di kuliah itu pasti nanti dapat teman-teman ini kan di kerja. Cuman ya mungkin anak-anak geologi belakangan mungkin banyak yang salah masuk geologi gitu kan. Salah masuk jurusan? Iya, salah masuk jurusan gitu kan. Teman-teman yang lain ke mall, kalian ke lapangan gitu. Panas-panasan. Iya, teman-teman lain ngobrol di mall, kalian ngobrolnya sama batu. Nggak ada Bali jadi. Iya ya. Nah, itu. Cuman ya pengalaman itu nantinya sebenarnya adalah tabungan ya, sebenarnya tabungan untuk teman-teman bekerja di perusahaan. Gimana caranya disiplin, gimana caranya mengambil keputusan, itu sangat berpengaruh kalau teman-teman nanti bekerja. Itu sih kesannya sedikit banyak. Sesudah Ibu tamat dari UPN itu, apakah Ibu langsung masuk sebagai dosen atau Ibu kerja dulu gitu? Saya tamat S1 itu bekerja. Saya masih bekerja, saya masih eksplorasi di daerah Kalimantan, Kalimantan Barat. Terakhir sebelum ngambil pendidikan lanjut atau pasca sarjana, saya bekerja di Sawah Lunto. Gitu. Ini kan Bu, kita kan diskusi tentang geowisata, bukan geowisata di masa pandemi yang ke lokasinya berada di Kabupaten Merangin, Kecamatan Randanung Barat, tepatnya di Desa Bedingrejo. Di desa tersebut kan Bu sudah ada yang namanya itu geopark gitu kan. Bisa nggak Ibu sedikit jelaskan gitu kan geopark, terus kayak apa sih syarat untuk bisa menjadi daerah tersebut sebagai geopark, komponennya? Sebenarnya bukan, ini dibetulin dikit. Sebenarnya bukan Bedingrejo aja ya. Yes, karena kalau kita bicara geopark sendiri ya, geopark itu kawasan. Sesuai dengan namanya geopark itu atau taman bumi, maka versinya adalah kita melihat keunikan unsur dari geologinya, itu yang pertama. Lalu kawasannya atau sebarannya luasannya sampai mana. Nah, kalau kita bicara kawasan atau sebaran Geopark Merangin itu kita nanti akan bermain berapa desa yang masuk, berapa kecamatan gitu. Kalau untuk Geopark Merangin sebenarnya dia untuk versi unsur geologinya, ya, versi unsur geologinya yang sudah kita jalan sampai sekarang itu ada 3 yang bernilai internasional geosite-nya. Ya, itu adalah fosil kayu ya, atau karyoksilon. Itu ada di 2 desa,
pertama desa Air Batu, lalu kedua desa Bedeng Rejo. Nah, untuk spesifik atau keunikan lainnya itu ada dua. Satu itu kita bahas tentang Kars, lalu yang kedua tentang kaldera Masurai. Jadi kalau melihat tiga keunikan ini dijadiin satu untuk Geopark Merangin, maka kawasan atau sebaran Geopark Merangin saya rasa cukup luas. Berarti Geopark Merangin ini kan mencakup di beberapa desa sudah, Bu. Lalu Bu, kayak apa Bu? Apakah Geopark ini hanya membahas tentang geologi saja atau bagaimana? Kalau kita sekarang mengikuti global ya, atau UGG gitu, UNESCO punya standar Geopark untuk global atau standarnya Geopark itu ada 3 dinilai. Pertama itu geodiver atau unsur geologinya, geodiversity. Lalu yang kedua ada biodiversity atau unsur konservasi bionya. Lalu yang ketiga adalah culture atau budaya. Nah, ini tiga keaslian atau 3 keunikan yang ada di daerah itu. Tapi mungkin memang poin utama itu ada di unsur geologi, keunikan geologinya. Gitu. Berarti untuk daerah-daerah tersebut kan juga bukan hanya membahas tentang geologi, tapi juga kayak masyarakat sekitar pun juga ikut kontribusi pada situ. Dalam kayak budidaya juga, budidaya segala macamnya. Bu, kayak tadi kan yang di pertanyaan pertama tadi kan kayak fosil-fosil segala macam kan, berarti itu kan termasuk komponen yang harus dilindungi kan, Bu? Nah, sedangkan yang pernah saya kemarin ke lokasi tersebut dan saya juga ketahui ada beberapa pihak yang bisa dibilang mengambil lah atau mengangkut fosil tersebut. Itu apakah sudah ada kayak peraturan yang bisa agar mereka jerah atau segala macam seperti itu? Kalau peraturan sekarang kita pakai Perpres saja. Jadi itu ada Perpres nomor 9 tahun 2019 tentang berbicara tentang geopark. Lalu kalau kita mau mengikuti nanti ada ini ada KCAG, kawasan cagar alam geologi, ya kan. Lain dari itu sebenarnya kalau kita berbicara konservasi atau perlindungan ya, sekarang kita akan bicara perlindungan ya. Sebenarnya yang paling utama atau yang paling bermain sebenarnya adalah masyarakat lokalnya. Kenapa begitu? Karena mereka yang tinggal di sana, bermukim di sana, itu wilayah mereka. Tugasnya kita adalah memberi pengetahuan sama mereka seberapa penting atau seberapa bernilainya daerah mereka. Kalau kita bicara sekarang soal hukum pidana gitu ya, ada legal dan ilegalnya gitu ya, itu nanti kan main ke ranah hukum. Tapi kalau untuk bicara keberlanjutan perlindungan berbasis lokal, itu saya rasa mainnya ke masyarakatnya. Berarti tergantung warga lokal lagi menyikapi ya, seberapa aware-nya atau mungkin seberapa tahunya mereka potensi daerah mereka. Terus juga bukan yang saya ketahui kan kalau Geopark Merangin ini kan sudah sempat didaftarkan di UNESCO kan. Itu udah hampir 7 tahun lebih lah kan. Ya. Tapi kenapa sampai sekarang itu masih ada saja penghambat-penghambatnya? Geopark Merangin itu kalau saya nggak salah 2013 ya, 2012 atau 13 ya, kalau nggak salah itu Geopark Merangin salah satu yang agak tua juga untuk Geopark nasional. Sebenarnya ya mungkin kita nggak akan buka ini ya, apa ibaratnya luka lama. Ibaratnya luka lama ya, artinya gini, kenapa sih nggak masuk kan gitu ke UGG atau global? Pertama, versi Geopark yang masuk ke UGG ini kan berangkat dari kata aware. Aware ini banyak. Pertama, aware dari pemerintahnya, pemerintah daerahnya maupun pemerintah provinsinya.
Lalu yang kedua, aware dari masyarakat lokalnya. Lalu yang ketiga, aware dari pihak-pihak yang memang mau membantu. Nah ini dia. Jadi 7 tahun mungkin Geopark Merangin itu tidur ya kan, kehilangan ibaratnya kehilangan sayap-sayap pembantunya. Tapi 2 tahun ini pemerintah daerah itu BP-nya atau Badan Pengelolanya Merangin sudah mulai kembali semangat untuk mengajukan UGG, karena memang UGG ini nggak sedikit sebenarnya. Persiapan untuk maju ke global ini nggak sedikit, baik itu dari versi dokumennya, baik dari versi sarana prasarana, baik dari versi masyarakatnya juga gitu. Nah itu nggak sedikit, butuh waktu memang untuk persiapan itu. Tapi baru-baru ini kita sudah menyelesaikan 101 pertanyaan dokumen itu. Semoga dalam waktu dekat dosirnya Merangin selesai, jadi tahun depan Merangin bisa maju ke global. Ini kan Bu sudah lumayan waktu yang lama kan, 7 tahun lebih segala macam kan. Itu jikalau Geopark Merangin ini bergabung ke dalam UNESCO itu Bu, kayak IGG segala macam kan, itu impact atau manfaatnya itu seperti apa Bu bagi masyarakat di sekitar gitu Bu? Untuk masyarakat sekitar ya, sebenarnya kalau untuk masyarakat sekitar ini kan sebagai tuan rumah. Iya, tuan rumah. Lalu sebagai pekerjanya juga, sebagai penikmatnya juga. Perlu agak kita kelasin ya, kita kelompokin. Geopark ini dia versinya geowisata. Geowisata itu basisnya itu versinya adalah edukasi, wisata beredukasi. Otomatis itu wisata minat khusus. Jadi ibaratnya wisatawan yang datang ke sana sebenarnya jauh lebih banyak wisatawan yang berbasis akademik dibandingin wisatawan yang umum. Nah, impact untuk masyarakat sebenarnya ketika mereka membuka atau mengembangkan site-site ini, geosite yang ada di Geopark, itu sebenarnya bisa membuat ekonomi berkelanjutannya. Ibaratnya tabungannya ini nggak akan banyak gitu. Dia harus, kalau kita bicara geowisata kayak Sewu dulunya belum apa-apa, sekarang udah jadi bagaimana kan itu. Memang harus sabar gitu. Impactnya ya ke merekanya nantinya, baik ekonominya, secara ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi itu pasti jelas. Tapi mungkin kalau saya sih mikirnya lebih baik ke pertumbuhan edukasinya. Artinya masyarakat menyadari bahwa ketika mereka punya potensi lalu tamu luar banyak masuk gitu ya, atau wisatawan banyak masuk, mereka juga harus menjadi kaum terdidik setidaknya gitu. Nah itu. Jadi setidaknya kalau ada kayak wisatawan segala macam datang situ kan, mereka yang kaum lokal pun bisa mengajari, bisa memberikan edukasi yang cukup. Edukasinya apa ya? Mereka bisa belajar lebih gitu. Soalnya yang kayak saya lihat kemarin itu ada pas kita lapangan kan, kan ada kayak wisatawan umum lah datang ke situ cuma kayak sekedar foto atau main air segala macam kan, tapi mereka tidak melihat sekitar segala macam. Berarti kan di situ kan masih kurang kayak masyarakat warga sekitar untuk memberikan edukasi ke masyarakat umum. Berarti ya memang harus lebih pengembangan edukasi Bu ya. Iya. Terus Bu, di lokasi tersebut kan yang kita ketahui sekarang kan kayak ada beberapa oknum yang melakukan itu seperti peti lah kan, penambangan emas tanpa izin, atau juga kayak pengangkutan fosil-fosil segala macam. Itu gimana pendapatnya Bu? Dari seorang akademisi kan? Oh gitu. Pendapat kayak, wah ini penambang emasnya harus diapakan gitu kan? Apakah memang mereka harus diberikan izin supaya
tetap bisa melakukan. Tapi kan yang saya tahu juga kan kayak di daerah tersebut kan ketika ada penambangan emas tanpa izin pun dapat mencemarkan lingkungan. Ya. Nah, Ini nanti salah-salah ngomong bubar. Ini perspektif saya ya, jangan dipukul perspektif akademisi lainnya ya, karena kita biasa ada pro dan kontra mengenai peti ini soalnya. Peti itu kalau kita mau bicara peti penambangan ilegal itu, pertama ilegal ya, otomatis sebenarnya nggak boleh ya. Iya kan, otomatis sebenarnya nggak boleh kan kalau secara tegasnya. Lalu apakah sudah ada versi peraturan atau perundang-undangan yang ngebahas penambangan ilegal? Sudah. Itu sebenarnya sudah ada. Lalu menurut saya gitu, diperbolehkan apa enggak ya? Ya kalau dia statusnya ilegal ya enggak. Iya ya, kalau dia statusnya ilegal enggak. Kalau dibilang penambangannya kan penambangan ala masyarakat. Oke, penambangan ala masyarakat itu menggunakan apa dulu? Apakah menggunakan peralatan seadanya? Apakah menggunakan alat berat? Apakah dia memakai versi, kalau kita bicara sekarang penambangan secara sederhana, maka versinya pasti ada kolam-kolam penanganan limbah gitu sebelum masuk ke sungai. Nah, di beberapa kasus yang kita lihat adalah malah mereka ada di daerah aliran sungai. Jadi ya versinya sebenarnya nggak bisa, karena kan morfologi sungainya berubah. Morfologi sungainya berubah, lalu beberapa, kalau kita bicara pencemaran pun statusnya sekarang apakah sungai itu masih dikonsumsi. Kalau sungai itu dikonsumsi, maka sebenarnya ya nggak layak, nggak bisa lagi. Ini pencemaran yang ada di daerah kita rata-rata. Kalau jawabannya peti ini menurut saya bagaimana ya? Kalau menurut saya ya nggak bisa. Udah kan gitu, apalagi kalau misalnya peti itu di wilayah konservasi perlindungan, di wilayah konservasi atau di wilayah-wilayah tertentu ya, kayak misalnya geopark kah, atau wilayah konservasi ya kah, atau hutan lindung kah gitu. Itu kan sudah ada peraturannya sebenarnya. Ya kan? Kita mau menegosiasikan itu ya nggak bisa saya rasa, karena udah ada peraturannya sendiri. Iya sih Pak. Berarti kan sama juga kayak di Kota Jambi kan, terus Sungai Matahari, yang udah bisa dibilang kayak hampir tidak layak untuk digunakan. Ya. Kalau saya bilang susu Milo ya. udah jauh cepat berarti. Terus Bu, balik ke geopark kan. Di geopark ini kan udah banyak kayak sumber-sumber alam yang harus dijaga segala macam. Kayak dari segi geologi kan juga kayak morfologi atau bentang alam segala macam juga. Itu bagaimana kayak, kan pastilah penduduk sekitar itu kan kayak pasti ketika kedatangan orang dari luar, mereka pasti mempunyai budaya juga, macam-macam beragam jualan yang mereka tawarkan ke kita kan. Nah, itu bagaimana agar bisa tetap seimbang dengan alam yang harus dijaga dengan usaha konservasi mereka sendiri gitu? Kalau penduduk lokal ya, kalau penduduk lokal atau warga di sana sendiri, sebenarnya mereka sudah ada budaya menjaga daerahnya turun temurun. Kenapa saya bilang itu? Contoh kecilnya gini, mereka menangkap ikan itu di hari-hari tertentu dan nggak boleh lewat dari daerah itu. Itu contoh budaya yang turun temurun. Mereka menebang kayu, mereka harus lihat kayunya sudah sebesar apa dan nggak boleh melebihi untuk kebutuhan. Itu adalah budaya. Jadi kalau konservasi atau menjaga kearifan gitu ya, budaya atau kearifan lokal itu udah turun temurun rasa. Jadi
nggak harus kita bicara soal jangan dirusak, jangan ini. Mereka sudah ada sendiri cara Mereka jangan paham, merusak ya. gitu kan, udah paham gitu. Kalau enggak nanti kenanya kalau orang dusun itu kan bilang sama kayak karma gitu ya. Kamu buat baik, kamu buat jahat akan berimbas gitu aja. Nah itu ada budaya hidup sendiri, hukum alamnya bermain di situ. Makanya biasanya untuk wilayah-wilayah yang terlindungi, saya rasa masyarakat lokalnya sudah tahu tentang cara tidak merusak sebenarnya. Berarti lebih maju pemikiran yang agak ke pinggir kota ya. Nah iya kan. Kayak orang-orang kota kan kayak serba pohon sembarangan segala macam, bakar sampah sembarangan, sedangkan mereka yang bisa dibilang masih termasuk daerah 3T lah. Mereka masih bisa kayak menjalankan kegiatan yang bisa dibilang ngambil ikan pun ada harinya Iya. gitu. Sedangkan di sini kan ya sana enaknya buang sampah sembarangan segala macam. Berarti bisa dibilang lebih maju pemikiran mereka. Sementara bagi kita kan kok terlalu konservatif kan gitu, padahal yang enggak ya. Mereka enggak konservatif gitu. Jadi gini Bu, kan kita kan awalnya kan ingin membahas tentang geowisata di masa pandemi ya. Yang seperti kita ketahui udah dari beberapa tahun Indonesia ini kan makin hari malah makin naik kan, bukan makin turun kayak negara-negara lain yang udah mulai lepas masker segala macam, udah bisa berenang bersama kan. Seperti yang kita ketahui juga di Kota Jambi ini kan udah hampir masuk ke zona merah kan. Iya. Udah masuk zona merah malah. Udah masuk zona merah malah. Yang di Kabupaten Merangin kan agak belum merah lah, masih kayak kuning kan. Jadi itu Bu, upaya kita sebagai orang lapangan untuk tetap bisa menjalankan kegiatan lapangan di masa pandemi ini itu gimana Bu kira-kira? Kalau kita kemarin 1 tahun sempat off gitu ya, untuk lapangan gitu ya. Tapi kita pikirkan kembali, nggak mungkin untuk menunda gitu. Maka tahun ini gimana caranya kita bisa on lapangan gitu. Nah, upaya salah satunya itu kan kita memang tes ya, kita bawa hasil ini sendiri kan. Kemarin udah antigen kan gitu. Udah. Kita tiap pesertanya harus tes antigen gitu. Mau nggak mau sebenarnya, supaya tetap aman dan sedapat mungkin tidak menulari gitu. Nah, kalau untuk yang lain gitu, saya rasa belum ada, kecuali wisatawan lokal sendiri, ya kan, kayak tadi itu wisatawan atau penduduk sekitarnya, atau yang daerah Bangko ke Merangin, atau daerah Jambi sendiri ke Merangin gitu. Kalau untuk kita sendiri yang akademik, memang kegiatan akademik itu memang wajib kita pakai serta ya tes antigen. Karena juga orang-orang biologi kan kalau nggak ada lapangan itu kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Hambar ya. Iya, hambar kan. Teh tanpa gula lah. Bu, lalu untuk kayak pengembangan geopark di masa pandemi ini Bu, kan berarti kan agak terbatas kan? Iya. Karena terbatas dengan prokes segala macam, terus kayak jaga jarak segala macam. Apakah dari pihak kita dan juga masyarakat sana pun tetap masih mengembangkan geopark seperti itu? Masih. Geopark itu kan bukan di versi bahwa atraksinya aja gitu ya. Atraksi itu maksudnya apakah kamu mau ngarung atau mau apa gitu kan, trekking atau apa. Ada beberapa juga yang harus tetap jalan. Misalnya di Geopark sendiri untuk Masura itu kan mereka harus tetap produksi kopi. Oh iya. Kopi mereka tetap harus dijual nih kan gitu ya, tetap berjalan. Saya rasa tetap berjalan gitu. Walaupun memang income-nya sangat jauh menurun, betul, sangat jauh menurun. Tapi tetap masih ada yang datang, tetap masih ada yang nyoba atraksi atau ibaratnya tempat-tempat wisata lainnya yang dikembangin di Geopark sendiri. Karena juga kalau sampai sempat kayak segala macam penjualan di sana di stopin pun agak berat berarti Bu ya. Iya. Kayak mau makan pun payah kan. Enaknya kan mungkin karena gini, itu adalah masyarakat lokal, karena kan situasinya mereka buka toko atau buka warung itu kan hanya sebagai sampingan gitu.
yang utama pekerjaan mereka kan bukan itu gitu. Jadi nggak terlalu, mungkin tidak sangat terlalu berimbas ya kayak Bali gitu. Kalau Bali kan memang itu mata pencarian utama gitu. Tapi kalau misalnya di Merangin kan itu bukan mata pencarian utama gitu loh. Karena juga yang saya tahu kan kayak masyarakat kan membutuhkan lumayan banyak sembako kan. Tapi malah ketika udah diberikan dana untuk sembako segala macam malah ketahan kan sama pemerintahan. Jadi apa, mereka yang membutuhkan tuh malah ini kan, malah gelisah. Jadi mereka kayak tetap memaksakan untuk berjualan segala macam. Sama juga kayak di kota Jambi Bu, kayak mereka ditutup paksa segala macam, padahal mereka tuh belum dapat bantuan yang layak seperti itu. Itu sih yang ribetnya Kak, kalau pandemi seperti ini. Iya, jadi kalau itu udah masalah nasional ya. Iya udah masalah. Karena memang udah pendapatan, soal pendapatan kita nggak bisa tutup mata soal. Iya sih itu. Terus Bu juga untuk di Kabupaten Merangin kan kayak kemarin saya ke lapangan ke situ kan masih kayak kurang di situ prokes di situ Bu. Jadi pun kayak orang-orang luar yang mau berwisata ke situ walaupun sudah antigen segala macam kan berarti kan masih ada ketakutan di situ Bu. Kayak warlock pun atau warga lokal pun kayak masih lepas masker, kadang nggak pakai masker juga kan. Jadi apakah tetap masih ada kayak edukasi untuk memberitahu tentang COVID-19 seperti ini? Oke. Mungkin ini ya, mungkin kita agak perlu tahu sedikit. Jadi perkembangan COVID di Jambi sebenarnya yang salah satu daerah yang lambat pertumbuhan COVID-nya itu Merangin. Oh. Karena awal pandemi Merangin itu lock. Setiap dusunnya itu ditutup semua jalan. Artinya mobilitas mereka itu terkontrol. Mereka hanya di situ aja, tidak keluar. Jadi yang sebenarnya yang bawa penyakit adalah orang luar, kan gitu loh. Kalau kita mau ngomong buka-bukaan. Nah, sampai sekarang peningkatan di Merangin pun cenderung kecil. Mereka nggak sampai di zona merah atau oranye, mereka hanya di kuning karena hanya terdata 3-5 yang terkena gitu. Lain dari itu sampai sekarang kasus untuk Merangin masih bertumbuh sedikit. Nah, kalau dibicarakan prokes, sebenarnya prokesnya memang justru dari kita karena mobilitasnya mereka sebenarnya hanya di sekitar sana. Mereka nggak ada keluar dari daerah mereka gitu atau dari dusun itu. Hanya ada orang luar seperti kita yang masuk ke dusun itu gitu atau ke desa itu. Itu makanya kenapa tadi sempat saya bilang kan kita yang lapangan di sana harus ada tes antigennya gitu. Ya karena kita yang dari luar gitu. Mobilitas mereka mah di situ aja gitu. Berarti di situ pun kayak belum diperlukan lah PSBB atau PPKM juga. Kalau PSBB atau PPKM sebenarnya Merangin itu sudah duluan ya. Setahuku tahun kemarin waktu kami lapangan ke Merangin itu tiap dusunnya sampai Jangkat dan Masurai itu dipalang, nggak ada yang boleh masuk. Mereka memang ngunci daerah mereka 3 minggu. Kalau aku nggak salah tuh 3 minggu. Baru dibuka palang itu kebetulan kami masuk. Selama 3 minggu. Nah, bukan nggak perlu sebenarnya karena menyangkut misalnya kalau mereka ke Bangko atau ke pasar mungkin ya. Tapi setahu saya sampai kita ke lapangan kemarin pun itu kan mobil sayur yang masuk ke daerah, bukan mereka yang keluar. Nah, gitu. Berarti di situ lebih ketat daripada di sini. Jauh lebih ketat. Jauh lebih ketat. Berarti masih kayak tadi lah kan, ternyata pemikiran orang situ pun lebih maju bisa dibilang dibanding orang di sini kan. Berarti kayak orang-orang yang sering berwisata ini kan orang-orang yang tinggal di kota kan Bu? Ya mereka yang lebih sering jenuh kayak melihat asap gedung segala macam. Berarti pun kalau tetap mau melaksanakan kegiatan geowisata juga kan berarti harus tetap mengikuti prokes juga kan. Berarti harus kayak di Merangin tadi sempat 3 minggu, sedangkan di sini pun bisa dibilang hampir tidak ada sebenarnya. Itu sih yang rumitnya kalau pandemi seperti ini kan. Kegiatan lapangan susah, segala macam susah, kemana-mana susah. Tapi lebih prihatin tuh untuk
para pedagang emang kalau pandemi seperti ini. Uang untuk makan gak ada, terus juga apa ya? Kayak dagang-dagang kan banyak di stop kan sekarang, banyak diangkutin, dibatasi. Agak riwah juga sih kalau pandemi ya. Pernah nggak Bu kayak kegiatan lapangan kayak geowisata ini virtual gitu? Pernah. Yang saya tahu tuh ada 2 yang udah virtual. Itu pertama Rinjani, Geopark Rinjani. Lalu kalau nggak salah Sewu jadi apa enggak gitu ya. Tapi yang satu lagi itu ini virtual Gunung Api Indonesia. Tuh tapi dua-duanya ini untuk Rinjani maupun Gunung Api itu sorry banget kalau aku ngomong itu pasarnya untuk orang luar. Jadi bule. Iya, karena untuk kita mau ngikutin virtual itu mainnya pendaftarannya dolar. Berarti lebih gede juga ya? Mainnya dolar. Jadi dan kalau nggak salah sukses yang Rinjani sama yang Gunung Api satu lagi. Yang Gunung Api itu ada Volcano of Indonesia. Kalau aku nggak salah itu ada salah satu penggeraknya di HPI-nya, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Gitu. Ada 2 yang sudah virtual, tapi memang virtualnya tidak versi untuk masyarakat nasional ya, atau umum, wisata umum, tapi yang lebih diambil itu ke luar. Agak baik juga kalau warga lokal mau ikut. Gue cuma nonton video bayar dolar. 200.000 kan lumayan kan, berapa dolar itu? Kalau mereka enak $1. Kan gitu loh. Kita 15.000. Ini Bu, kalau ada nggak kayak saran atau motivasi untuk masyarakat sekitar atau orang-orang lapangan yang kegiatan secara lapangan ini agar tetap berlanjut gitu Bu, inovasi seperti itu? Inovasinya agar tetap semangat kan, walaupun daring, melihat pemandangan di layar laptop. Sebenarnya serba salah ya, serba salah. Kalau gue bilang poinnya tuh kita simalakama sebenarnya. Pertama, kalau kita buat itu offline gitu, kita lapangan gitu ya, kita mau nggak mau harus memikirkan safety-nya peserta maupun safety-nya kampung atau warga setempat. Itu dia. Kalau kita buat online atau versi virtual lapangan, maka ya sudah terjadi gitu ya. Ada beberapa yang ibaratnya masih ngambang-ngambang gitu kan. Ini apaan gitu. Ya kan? Nah, sakitnya itu nanti di kuliah lapangan 2 takutnya, lapangan selanjutnya gitu. Tapi ya serba salah, makanya simalakama. Mau nggak mau kayak kita sendiri Unja gitu, Universitas Jambi. Kami kemarin dulu kenapa lapangan kalian sempat off gitu ya, bisa ke lapangan. Kita sepakatin bareng-bareng sesama dosen. Berani ke lapangan? Iya. Udah pada nggak sanggup semua online? Iya. Udah pada setengah waras semua? Iya. Oke. Syaratnya apa gitu? Ya sudah tes antigen gitu. Nah selain tes antigen sebenarnya lanjutannya gimana? Ini apa mau dilanjutin apa enggak? Ini yang mau kami coba rapatkan ulang. Kalau misalnya tetap kita lanjutkan itu offline, itu lapangan, maka mau nggak mau, mungkin nanti di praktikum kita selanjutnya, termasuk lapangan, mau nggak mau semua peserta yang masuk sudah harus vaksin tahap pertama. Itu membuat jangkau lebih aman ya sebenarnya ya. Kita kan sekarang nggak bisa lagi menuduh kamu nulari saya atau apa kan gitu kan, kita nggak bisa nuduh itu lagi. Yang penting kita gimana caranya safety perorangan gitu. Paling inovasinya ya mungkin sama kayak kita masuk ke Jakarta kan, minimal harus vaksin pertama kan gitu. Vaksin pertama. Nah gitu. Soalnya kalau nggak vaksin pun juga kayak sekarang kan cuma sekedar rapid atau swab. Kayak dibilang dicek juga enggak. Cuman agak mahal. Soalnya kan kebanyakan ada yang bilang juga kalau termasuk pandemi ini kontroversial atau segala macam kan. Cuman kalau untuk sebenarnya sih jalan bagus juga sih kalau kita ngadain kayak vaksin juga kan. Vaksin 1 kali, vaksin 2 kali. Biar bisa kayak negara-negara lain juga lah, pembebasan masker juga kan. Soalnya
kemana-mana pakai masker pengap juga emang. Sampai ke lapangan juga pakai masker kan. Nah, kalau kita sebagai sebagai ruang akademik ya, terutama kita yang memang di lapangan gitu, orang-orang geologi, mau nggak mau kan kita harus turun lapangan gitu. Jadi kita nggak bisa memungkiri bahwa kita butuh perlindungan diri kan gitu. Atau setidaknya kita melindungi diri sendiri dulu, jangan sampai jadi korbanin orang gitu. Nah gitu loh. Itu aja yang kita estimasi di situ. Itu Bu, kalau di dalam skala geologi besarnya Indonesia ini lah Bu, kayak ada nggak sih beberapa kampus luar yang tertarik dengan Geopark Merangin untuk melakukan kegiatan di situ lah Bu? Oh udah ada. Cuma karena pandemi ini berhenti. Itu tetapnya selain UNJA, selain Universitas Jambi di Merangin, itu ada UNSRI, Universitas Sriwijaya. Itu biasanya mereka ekskursi tetapnya ke Merangin. Nah, selain dari UNSRI, sebenarnya beberapa peneliti udah ke sana, itu dari ITB ada, dari UGM ada, dan dari Trisakti ada. Kalau yang dari luar udah banyak kan. Proyek berkelanjutannya ada waktu itu, tapi salah satunya aku sempat ketemu dari Jerman. Gitu. Ya, jadi sangat miris adalah ketika orang Jambi sendiri nggak tahu gitu. Potensinya kan gitu loh. Soalnya kan banyak yang kayak kita lah, yang asli Jambi kan, pada pengen lapangan di luar Jambi, padahal di Merangin pun udah termasuk dibilang bagus kan lapangan dan segala macam daripada beberapa daerah lain, tapi kayak lagi-lagi Merangin, padahal harus bangga dengan Merangin. Harus bangga gitu, cuman ya sense-nya mungkin belum ini ya kebangun gitu ya. Karena masih beranggapan dekat rumah. Iya, mungkin ya, benar sih benar. Pengen jauh-jauh kan jalan-jalan. Kayak kita kan di Unja juga kan Bu, kalau kuliah lapangan 1 kan biasa di Padang, terus kuliah lapangan 2 kan di Jogja juga. Ini Merangin. Ya karena situasi ya sebenarnya. Kalau kita balik ke akademiknya sebenarnya. Kalau kenapa kita harus ke Padang, itu versi materinya seperti apa. Lalu kenapa kita harus misalnya ke Jogja, itu ke Kulon Progo, ada beberapa estimasi. Di versi saya sendiri sebenarnya Merangin itu cocok untuk penelitian, cocok untuk lapangan. Tapi mungkin belum cocok untuk kawan-kawan yang belum familiar dengan peta. Ya, tolong digarisbawahi. Karena kalau kalian masuk tapi kalian nggak tahu peta, ya kalian muter di dalam, nggak ada jalan keluar. Karena Merangin kan masih banyak hutan asri ya. Iya, hutan asri. Nah, itu dia salah satunya pemikiran berat sampai sekarang kenapa lapangan kita nggak sampai mengekspor Merangin sangat detail gitu. Pengalaman kakak-kakakmu yang sudah kemarin gitu ya. Iya, saya kebetulan dapat di Tabir. Dulu saya masuk Tabir 2011. Kalian masih SD kan atau SMP? 2011 saya masuk Tabir. Itu harimaunya masih banyak. Kita makan siang dengan beliau-beliau itu. Ketemu sama mereka di jalan. Dan 2021 anak saya masuk ke lapangan Tabir. Dari 6 kapling, 4 kaplingnya ketemu mereka. Artinya wilayah itu masih sangat asri. Mereka masih banyak. Kalau kita nggak familiar dengan alam, sense alamnya kita belum terbangun, gitu. Feel-nya kita belum terbangun, lalu kita belum familiar dengan peta, lalu belum familiar dengan versi alam ketika kamu ketemu dengan harimau seperti apa, harimau gitu ya. Walaupun orang Sumatera pasti bilangnya datu, opo, atau ini ya. Itu pasti bagaimana ketika ketemu, ya kan, nggak boleh kaget, tapi kebanyakan yang keluar dari sana dengan selamat, mereka cuman menghela napas gitu. Beruntung masih selamat. Iya gitu kan. Nah ini belum ada sense untuk anak-anak kita. Saya akan sangat maaf ya, berat sekali ngomongnya gitu, karena sense
itu adalah feel lapangan, feel untuk kamu alam. Itu sebenarnya manusia kan udah ada versi, oh di depan nih kena khawatir apa, di depan nih ada apa. Itu kan ada rasa cemas, harusnya feel-nya ada. Ketika kamu nggak menguasai peta, nggak menguasai jalur, nggak menguasai ini, oh ini kalau kesini aku bisa potong kompas kesini, lari kesini. Kalau belum nyampe di sana, ya saya rasa riskan sekali untuk masuk ke dalam Merangin, ke dalamnya loh ya, bukan ibaratnya samping jalan gitu. Itu 2011, 2021 berapa? 10 tahun ya? Masih 10 tahun nggak berkurang mereka. Malah tambah rame. Ini gitu loh. Ya, itu loh. Berarti mereka masih terjaga, sangat terjaga. Dan isu itu masih hangat, sekarang masih hangat. Isu tentang harimau Sumatera untuk global itu sangat hangat. Karena memang diancam kepunahan. Nah, untuk Merangin sendiri sebenarnya mereka nggak punah. Mereka masih ada dalam batasan wilayah mereka. Berarti mereka masih aman. Mereka nggak keluar kampung untuk merusak atau apa. Gitu. Selagi berarti ekosistem di dalamnya masih terjaga, masih bagus gitu. Kalau sempat banyak penebangan pohon di situ udah. Ya selesai lah kita. Selesai ya, kenapa? Gitu. Kayak di situ kan juga sebagai orang lapangan juga kan harus peka lah gitu terhadap bisa dibilang kode alam lah. Kalau enggak ya bisa dibilang beruntung masih hidup. Gitu, itu alasannya sih kalian kenapa kami sebagai dosen, mungkin saya lah ya, saya sebagai yang bawa ke lapangan lumayan sport jantung juga gitu kan. Nungguin nih keluar kan gitu loh. Jadi tunggu sampai feel-nya mateng gitu ya. Feel mateng itu di mana ya, ketika mungkin teman-teman nanti mau magang atau mau tugas akhir di Merangin sendiri gitu. Untuk ekskursi sih nggak masalah, tapi untuk tugas lapangan, on lapangan kayak pemetaan, KL gitu, kuliah lapangan, saya rasa belum lah, jangan dulu gitu. Masih sangat berbahaya. Sesuai pengalaman. Mungkin sampai sini aja Bu kita diskusi. Terima kasih telah mampir ke Bincang Santai Mengkarang 2021. Dengan saya Dian Artawijaya Suendra dari HMTG Teknik Geologi Mengkarang dan Ibu DM Ardelana Ritonga STMT, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Sekian, terima kasih.